Shalom adik-adik. Shalom Kak. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah sekolah minggu. Bertemu lagi dengan Kak Sondang, ada Rafaela. Ada Kak Lasma juga. Halo semuanya. Nah kakak mau nanya nih, kira-kira siapa yang minggu kemarin sudah ujian? Siapa yang sudah ambil rapot? Gimana nilainya? Apa bagus-bagus atau kurang memuaskan? Atau perlu diperbaiki lagi? Mau nilainya bagus, mau nilainya perlu diperbaiki, atau nilainya jelek, tetap kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya yang terus memberikan kasihnya yang melimpah-limpah. Maka kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau Sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita naikkan lagu ini sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
naikkan syukur kita sekali lagi. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Besar setiamu, Besar setiamu. di Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala kita. Tutup mata kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat setiap hari Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau sungguh baik, karena kasih-Mu melimpah setiap harinya untuk kami. Untuk setiap hal yang boleh kami terima daripada-Mu saja Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah hati, pikiran dan juga perbuatan kami dapat kami siapkan untuk memuliakan nama-Mu saja dan untuk fokus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, tuntunlah kami oleh pada Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kakak kayaknya belum tanya kabar ya. Kakak mau nanya kabar dulu ya. Apa kabar Rafaela? Baik Kak, sehat selalu. Nah coba sapa teman-temannya dong, tanya kabar. Apa kabar teman-teman? Kayaknya ada yang jawab, ada yang gak jawab. Nah kalau misalnya ada yang jawab, ada yang gak jawab, berarti gak semua anak sekolah minggu dengar-dengaran dong. Nah kakak mau tanya sekali lagi ya, apa kabar adik-adik? Baik Kak. Nah gitu, jadi semuanya jawab. Karena itu kakak mau angkat pujian kita, anak sekolah minggu dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga, nanti masuk surga, terima upahnya. Nanti masuk surga, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, firman-Mu ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong
subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Salam adik-adik semua, apa kabarnya? Harapan kakak semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat dan penuh sukacita ya. Karena pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan masih memelihara kami, Tuhan masih memberikan sukacita bagi kami untuk selalu rindu mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami yang saat ini sudah mempersiapkan hati kami, diri kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan, biarlah boleh diwartakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, kakak minta kita mempersiapkan buku ya, jangan lupa ya, alat tulis dan satu lagi yang sangat penting, Alkitab kita. Mari kita siapkan, kakak tunggu sebentar ya, silakan adik-adik. Oke, sudah siap semua? Adik-adik, kakak punya gambar ya. Kira-kira menurut adik-adik, gambar ini sedang menggambarkan apa ya? Coba perhatikan wajah dan mimiknya adik-adik. Ya, betul. Ya, wajahnya menggambarkan orang-orang yang sedang ketakutan, ya, sedang khawatir, was-was, ya, sedang galau, ya, sedang apalagi adik-adik cemas, ya, betul ya. Nah, adik-adik, siapa yang pernah merasakan kekhawatiran, pernah merasakan ketakutan? Adik-adik pernah nggak merasa khawatir, takut? Pernah? Iya, kakak juga pernah, bahkan sering. Nah adik-adik, kalau kita lagi khawatir, lagi takut ya, rasanya kayak ada yang beda ya.
Kalau kakak seringnya deg-degan, kalau lagi khawatir, takut. Kalau adik-adik merasakan apa? Kak, kalau lagi khawatir tangan saya keringetan. Apalagi kalau lagi takut rasanya tegang. Ada lagi? Ya, banyak ya adik-adik ya. Kalau kita sedang khawatir, kita ada yang merasakan hal yang aneh di dalam diri kita ya. Itu wajar. Nah, adik-adik, kakak akan menunjukkan satu pohon ya yang isinya tentang kekhawatiran, ketakutan kita ya. Adik-adik, kira-kira saat ini adik-adik sedang merasakan khawatir tentang apa? Ketakutan tentang apa? Apakah adik-adik ada yang dikhawatirkan saat ini? Misalkan, Kak, saya khawatir kalau saya sakit. Ya, apalagi sekarang lagi pandemi adik-adik ya. Pasti ada kekhawatiran tersendiri ya. Takut kena corona ya. Atau Kak, saya khawatir, saya takut kalau mama sakit ya. Atau Kak, saya khawatir, saya takut gak bisa datang ke sekolah lagi. Karena selama ini adik-adik sekolahnya online kan ya. Kak, saya khawatir kalau nanti saya nggak bisa datang ke gereja lagi, nggak bisa ikut sekolah minggu lagi. Pasti banyak kekhawatiran yang kita alami ya adik-adik ya. Nah, kakak minta, tadi kan kakak sudah suruh siapkan alat tulis, buku ya. Coba adik-adik bisa tuliskan kekhawatiran adik-adik yang adik rasakan pada saat ini ya, ketakutan adik-adik saat ini. Kakak minta adik-adik bisa tuliskan. Silakan coba apa aja ya adik-adik ya. Tapi jujur ya, kira-kira saya khawatir tentang apa ya saat ini. Tulis ya. Yuk kakak beri waktu ya. Silakan tulis adik-adik semua ya. Apa yang menjadi ketakutan adik-adik semua, kegalauan, kekhawatiran adik-adik ya. Gak usah banyak juga gak apa-apa, yang penting adik-adik bisa menuliskan ya tentang apa yang dirasakan adik-adik saat ini. Sudah? Oke, nah adik-adik kakak mau tanya, kalau adik-adik lagi khawatir, lagi takut, lagi cemas, kira-kira apa sih yang dilakukan adik-adik? Kenapa? Yang dilakukan adik-adik kenapa? Atau kalau lagi cemas, lagi khawatir adik-adik ceritanya atau ngadunya sama siapa? Mungkin sama mama papa, mungkin sama teman-teman, atau mungkin sama opung atau oma. Ya, oke ya. Nah adik-adik, saat ini di tengah situasi yang seperti ini, apapun bisa membuat kita tidak tenang, membuat kita gundah, membuat kita khawatir, was-was, takut, dan sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kecuali kita datang kepada Tuhan. Ternyata kita pasti pernah merasakan kekhawatiran, kita pernah merasakan kecemasan, ketakutan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan tentang apa kata Tuhan tentang rasa khawatir ini. Mari kita siapkan Alkitab kita ya. Adik-adik bisa dibantu sama mama papanya ya yang masih kelas kecil untuk membacakannya bagi yang belum bisa baca ya. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Tapi kita mau baca firman Tuhan sampai dari ayat 22 sampai 30 ya.
Firman Tuhan dari Lukas 12 ayat 22 sampai 30. Nanti selebihnya adik-adik bisa baca di rumah ya, dibantu dengan mama papanya. Mari kita membaca firman Tuhan. Kakak akan membacakannya bagi kita semua dan adik-adik mendengarkan sambil memperhatikan apa kata firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Nah, adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Tadi dikatakan firman Tuhan, burung gagak ya. Dia tidak menabur, tidak menuai, tidak juga punya gudang atau lumbung. Tahu ya adik-adik, gudang tempat menyimpan bahan-bahan makanan, lumbung ya. Atau mungkin kalau di rumah kita mama papa punya kulkas ya, punya persediaan makanan ya buat adik-adik ya. Waktunya snack sore, pagi dan sebagainya. Nah, dikatakan firman Tuhan, burung tidak menabur, tidak menuai, tidak punya gudang atau lumbung, tetapi diberi makan oleh Allah. Ya, firman Tuhan berkata, burung-burung di udara dipelihara Tuhan. Ya, tetapi bukan makanannya langsung ada di depan burung itu ya adik-adik ya. Dia juga harus ya terbang ke sana kemari mencari makan. Tetapi Tuhan pelihara ya, diberi makan oleh Allah ya. Nah adik-adik selanjutnya coba kita perhatikan ada bunga bakung ya. Dikatakan firman Tuhan bunga bakung tidak memintal ya, tidak menenun. Maksudnya kalau mau kita buat pakaian kan harus dipintal ya adik-adik ya, tidak menenun. Tapi kita bisa melihat bunga bakung begitu indah tumbuh ya, dan keindahannya bisa kita lihat, kita rasakan ya. Indah kan adik-adik bunga bakungnya? Ya, itu karena Tuhan ya yang memberikan keindahan, memberikan pertumbuhan. Lalu rumput ya, yang rumput itu hidupnya cuma sementara. Sekarang tumbuh, besok layu. Tetapi Tuhan menjadikannya indah ya. Tuhan memperhatikan, Tuhan mendandani rumput. Sehingga kita bisa melihat alam semesta dengan segala keindahannya. Nah adik-adik, firman Tuhan katakan tadi jelas ya. Jika kita khawatir berarti kita tidak percaya ya akan pemeliharaan Tuhan ya. Firman Tuhan juga katakan kalau kita khawatir, takut dan sebagainya, berarti kita sesungguhnya belum mengenal Allah. Nah adik-adik,
Coba perhatikan gambar apa ini. Ini adalah bagian dari semua kebutuhan kita ya. Kita mau makan apa, mau minum apa ya, mau pakai apa ya. Mungkin itu jadi pertanyaan, kekhawatiran adik-adik ya. Besok mau makan apa ya, besok kita mau pakai apa. Itu sebenarnya hal-hal yang sangat sangat kecil ya. Tetapi dalam hal ini kita sering dilanda kekhawatiran ya. Takut kurang makan, takut kurang minum, takut nggak bisa pakai baju bagus dan sebagainya ya adik-adik ya. Atau kekhawatiran yang lain. Adik-adik, mama papa kita juga bisa merasa khawatir loh. Kenapa adik-adik? Ya kalau anak-anaknya dilihat gak dengar-dengaran sama papa mamanya ya, mereka khawatir ya. Kalau gak dengar-dengaran, kalau anak-anaknya nakal ya. Jadi adik-adik bisa ya dengar-dengaran. Jadi tidak membuat orang tuanya khawatir dan takut. Nah adik-adik, banyak hal-hal yang membuat kita khawatir, tetapi kita belajar firman Tuhan pagi hari ini ya. Janji Tuhan ya, semua ini kita perlukan ya. Ada pakaian, ada makanan ya, ada kue, ada rumah ya, minuman, ada buku dan sebagainya. Semua kita perlukan ya, kita memang perlukan itu semua ya. Tetapi Tuhan katakan cari dahulu kerajaannya, semuanya pasti akan ditambahkan. Nah adik-adik, cari kerajaannya. Kita kenal Tuhan dulu ya. Tadi dikatakan kalau kita khawatir tandanya kita nggak mengenal Allah ya. Nah kita harus mengenal Allah supaya kita tidak khawatir. Karena Tuhan kita itu Allah yang memelihara kehidupan kita. Adik-adik, Raja Daud juga pernah khawatir, pernah merasakan ketakutan. Bahkan Tuhan Yesus juga pernah khawatir ya. Jadi nggak usah ada rasa takut dengan kalau kita punya kekhawatiran, nggak apa-apa adik-adik. Tetapi yang kakak maksudkan di sini, kita jangan terlalu takut berlebihan ya, khawatir berlebihan ya. Sehingga rasa khawatir kita, cemas kita, menguasai hidup kita. Terus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Nah, tadi firman Tuhan katakan kalau burung di udara Tuhan pelihara ya, bunga dan rumput Tuhan juga dandani ya, sehingga indah kita bisa memandang menikmati keindahannya. Apalagi kita anak-anaknya ya, apalagi kita ciptaannya ya, yang kita punya akal budi ya, makhluk yang ciptaan Tuhan yang istimewa, yang begitu berharga, pasti Tuhan akan pelihara. Ya, kadang-kadang kita lupa kalau Tuhan kita itu memelihara hidup kita. Nah, jika khawatir terus, takut terus, firman Tuhan tadi bilang apa adik-adik? Berarti apa? Kita tidak mengenal Allah. Terus apalagi? Kita kurang percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jika kita khawatir, berarti kita tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan satu lagi tadi apa? Kalau kita khawatir, kita belum mengenal Allah sesungguhnya ya. Nah adik-adik, kira-kira menurut adik-adik, Tuhan tahu gak sih kebutuhan kita? Tuhan tahu gak keperluan kita? Tahu adik-adik ya. Kalau sekarang adik-adik bisa hidup ya dengan apa yang dinikmati, itu semua pemberian Tuhan. Melalui mama papa Tuhan sudah memberkati kehidupan adik-adik ya. Nah janji Tuhan tadi katakan kita tidak usah khawatir ya, tidak usah takut ya. Kita belajar dari burung di udara, dari bunga bakung, bahkan dari rumput ya, bahwa khawatir itu sebenarnya Tuhan tidak inginkan ya, apalagi terlalu berlebihan ya. Janji Tuhan katakan ketika yang pertama
janji Tuhan menjamin kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita percaya, ya. Walaupun mungkin kita mengalami hal-hal yang kurang baik, ya. Kalau kita cemas, khawatir kan kita belum tahu apa yang terjadi, ya. Tapi ketika sudah terjadi, terus menurut kita kurang baik, menurut kita ya adik-adik ya, itu kurang baik, itu tidak mengurangi kasih Allah. Tuhan tetap memelihara hidup kita, mencukupkan segala sesuatunya ya. Tuhan memberikan pas ya, tidak kurang, tidak lebih ya. Karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Yang kedua, kita harus berdoa ya. Tadi kakak katakan boleh khawatir. Tapi ketika kekhawatiran, ketakutan datang melanda kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan, ya. Kita jujur kepada Tuhan. Kalau sedang khawatir, apa yang menjadi kekhawatiran adik-adik saat ini? Sampaikan ya kepada Tuhan. Sampaikan isi hati adik-adik kepada Tuhan ya. Dan Tuhan pasti akan menguatkan adik-adik ya. Nah, serahkan kekhawatiranmu. Tuhan akan memelihara kita. Lalu yang ketiga, kita bersyukur ya. Tadi kakak katakan lewat mama papa kita sudah dipelihara Tuhan ya. Tuhan memelihara hidup adik-adik ya. Mungkin kalau sekarang adik-adik masih kecil ya, masih mengandalkan mama papa. Tapi itu semuanya juga dari Tuhan ya. Kalau mama papa kita bisa memelihara hidup kita, itu juga semua karena Tuhan ya. Suatu saat adik-adik sudah besar ya, sudah punya penghidupan sendiri, adik-adik ingat akan firman Tuhan ya. Ketika kekhawatiran melanda, ketakutan melanda, ada firman Tuhan. Ingat aja, ada burung di udara, ada bunga bakung, ada rumput ya yang didandani Tuhan, semuanya dipelihara Tuhan ya. Nah, adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Contohnya ketika sahabat kita, teman kita ya punya sampaikan tentang kekhawatirannya ya. Tuhan bisa adik-adik bisa menguatkan mereka ya. Menghibur mereka dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kita nggak boleh terlalu khawatir ya. Jangan hidup dalam kekhawatiran karena Tuhan akan memelihara dan menjamin hidup kita ya. Nah, adik-adik sekalian, dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus rasanya mau mengatakan, don't worry, be happy, have a good day. Nah, adik-adik coba ulangi kata-kata ini ya. 1, 2, 3. Don't worry. Be happy. Have a good day. Kalau ada mama papanya di samping adik-adik, coba katakan kata-kata ini kepada mama atau papanya. Ya. Oke, terima kasih ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir, apalagi khawatir yang berlebihan, cemas, galau dan sebagainya ya. Nah, ada ayat firman Tuhan yang boleh adik-adik perhatikan ya saat ini ya. Coba diperhatikan bagi kelas masing-masing kelas ya. Kelas Musa, ayat firman Tuhan, ayat hafalannya yaitu Lukas 12 ayat 22b. Janganlah khawatir akan hidupmu. Lalu kelas Esra dan kelas Daniel dari Yosua 1 ayat 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lanjut kelas Yosua dan kelas remaja ayat hafalannya dari Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Nah, adik-adik sekalian, tadi kan adik-adik sudah menuliskan kekhawatiran adik masing-masing ya yang di rumah ya. Sekarang setelah mendengar firman Tuhan, apa yang adik-adik mau lakukan? Yuk, kekhawatiran yang sudah adik-adik tulis tadi bisa dicoret ya, pakai alat tulisnya ya.
sambil berkata, saya tidak mau khawatir lagi. Coba adik-adik, apa yang sudah adik-adik tuliskan tadi? Silakan dicoret ya. Tanda respon kita bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita, kita tidak usah khawatir lagi. Khawatir yang berlebihan. Sudah adik-adik? Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang indah yang sudah mengingatkan kami untuk tidak boleh khawatir. Tuhan ampuni kami yang sering khawatir, sering takut, sering was-was, sering galau dan kekhawatiran kami yang lain. Mungkin kami khawatir banyak hal ya Tuhan. Kami takut akan masa pandemi ini. Kami takut Tuhan mengingat akan sekolah kami. Kami khawatir Tuhan untuk kebutuhan kami. Bahkan mungkin kami khawatir tentang cita-cita dan masa depan kami. Tuhan, tolong kami. Apapun yang menjadi kekhawatiran adik-adik pada saat ini, biarlah Tuhan kiranya menolong agar kami tidak hidup dalam kekhawatiran lagi. Sehingga kami mampu belajar percaya dan juga berdoa dan bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Sehingga sudah Tuhan memelihara kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk belajar mempercayai Tuhan dalam segala hal. Kami tidak akan hidup dalam kekhawatiran dan terus meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami begitu mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Demikian adik-adik cerita dari firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik diberkati dan juga boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhannya tentang apa sih itu Rafaela? Jangan khawatir Kak. Nah betul sekali, jangan khawatir, apalagi khawatir yang berlebihan. Tadi apa katanya? Don't worry, be happy, have a good day. Oke deh, kita mau mengumpulkan persembahan kita. Persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja. Kakak mau mengajak adik-adik untuk mengangkat pujian kita, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita katakan aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang ia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Kasih tahu mama papa, kakak abangnya, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara.
hiasi. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Mari adik-adik kita tundukkan kepala lagi, kita lipat tangannya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu, di mana kami tidak boleh khawatir lagi Tuhan, apalagi khawatir yang berlebihan. Walaupun banyak perkara dalam hidup kami Tuhan, tapi kami tahu Engkau akan selalu memelihara kami seperti burung di udara, seperti bunga yang Engkau selalu hiasi. Engkau pasti melihara kami tentang apa yang kami makan dan juga apa yang kami minum, serta apapun yang kami pakai Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang telah kami dengar tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap hal yang bisa kami lakukan Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap anak sekolah minggu kami satu persatu dalam kehidupannya Tuhan. Tuhan, kurang sempurnanya doa ini kami alaskannya dalam nama-Mu yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Mari adik-adik kita semua doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji ya. Kami Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa.